Hai guys, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 10 ingin mendiskusikan tentang memahami struktur pasar dalam praktik menetapkan harga. Di sini ada saya, Anjani Astuti, aku Yunita Puspita Dewi, dan aku Salsala Jumawiyah. Klasifikasi struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang atau jasa tertentu. Suatu pasar terdiri dari dua, yang pertama seluruh perusahaan dan ada nama yang kedua individu. Karakteristik pasar yang paling penting ada namanya jumlah pembeli dan penjual dan tingkat diferensiasi produk yang diperjualbelikan. Pasar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya yaitu jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Nilai transaksi individu sangat kecil dibanding dengan nilai output industri secara keseluruhan. Kemudian ada para pembeli dan penjual secara individu bertindak sebagai penerima harga. Yang terakhir, dalam jangka panjang tidak ada perusahaan yang menerima laba di atas laba normal. Selanjutnya, yang kedua ada pasar monopoli. Ciri-cirinya, perusahaan yang monopolistik bisa menentukan harga pokok dan jumlah outputnya. Monopolistik sangat mungkin untuk mendapatkan laba di atas laba normal, bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Selanjutnya yang ketiga ada pasar monopolistik. Dalam persaingan monopolistik, konsumen mengetahui perbedaan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda. Dalam pasar monopolistik ini, laba di atas normal hanya bisa diperoleh dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya yang keempat ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli dibagi lagi menjadi oligopoli terdiferensiasi, di mana produk tidak terbakukan, misalnya mobil. Lalu ada oligopoli tak terdiferensiasi, di mana produknya terbakukan, misalnya baja. Jenis-jenis pasar. Menurut fisiknya ada dua, pasar nyata dan pasar tidak nyata. Pasar konkret atau pasar nyata adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung. Kalau pasar abstrak atau tidak nyata, terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli melalui internet. Berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar barang konsumsi. Pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, pasar faktor produksi. Pasar yang memperjualbelikan beberapa faktor produksi yang berguna bagi kelancaran proses produksi. Nah, selanjutnya, berdasarkan penelitian faktor produksi, pasar barang produksi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, pasar faktor produksi alam, yaitu kegiatan pertemuan antara calon penjual dan calon pembeli faktor produksi alam. Kedua, pasar faktor produksi tenaga kerja, terjadi apabila pemilik perusahaan menggunakan jasa tenaga kerja. Ketiga, pasar faktor produksi modal, pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli atas modal yang berjangka waktu panjang. Market struktur. Market struktur mengacu pada karakteristik organisasi pasar yang menentukan perilaku perusahaan dalam suatu industri. Secara teoritis, pasar persaingan sempurna adalah yang paling ideal. Itu karena hanya struktur pasar ini yang memungkinkan kita untuk mencapai alokasi ekonomi yang efisien. Selanjutnya, ada cara menentukan struktur pasar. 1. Jumlah pembeli dan penjual. 2. Jenis produk, homogen versus terdiferensiasi. 3. Tingkat substitusi produk. 4. Hambatan untuk masuk dan keluar pasar. 5. Harga. 6. Biaya. Faktor penentu struktur pasar. 2 unsur utama yang menentukan struktur pasar yaitu yang pertama, jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua, ada tingkat kebakuan produk. 2 unsur utama tersebut dipengaruhi oleh yang pertama ada karakteristik produk, yang kedua ada bentuk fungsi produk, yang ketiga ada karakteristik konsumen. Persaingan non-harga. Harga memiliki 2 peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli. Non-price competition, persaingan bukan harga atau persaingan non-harga adalah dimensi persaingan yang didasarkan pada faktor selain harga. Dalam hal ini, perusahaan mengidentifikasi penawaran mereka dan membuatnya unik. Peranan yang pertama adalah alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Peranan kedua yaitu peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk. Makasih guys yang udah dengerin presentasi kita, baik sambil tiduran, yang sambil masak, sambil nyiram tanaman. Makasih, semangat terus kuliahnya guys, udah mau skripsi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan ditanyain ya. Sekian ya diskusi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.